asline Pak Lurah gatel ya gara-gara Banyumasan nyekel bawor. Wah, Mbah almarhum Dalang Gino pokoknya. Ya, iya. Iya. Dalendol, dalendol. Warahmatullahi wabarakatuh. Beli kentang di dalam toko, selamat datang di SMA Negeri 1 Purwokerto. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. PLT Ketua IKA Sumatset yang saya hormati serta seluruh jajaran kepengurusannya, Bapak Kepala SMA Negeri 1 Purwokerto beserta seluruh jajarannya, kemudian Bapak Ibu dari Pasmanunggal, Gendawu, selamat datang juga kepada perwakilan angkatan, kemudian ada adik-adik dari siswa atau murid SMA 1 Purwokerto dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga di sore hari ini di tengah hujan gerimis yang cukup syahdu ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi keberkahan dalam rangka untuk menghadiri undangan kegiatan buka bersama IKA Semansa Purwokerto dan juga nanti ada acara dopokan belaka suta mengenai IKA Semansa. Salawat dan salam senantiasa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti, dan semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan diselamatkan dari siksa dunia dan akhirat. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, ini saya nyebutnya Kang Mas Bayu aja ya,
karena rata-rata ini alumni, ya, alumni SMA 1 Purwokerto. Dan juga rekan-rekan semuanya bahwa kesempatan hari ini adalah acara yang kita susun bersama, kita laksanakan bersama, dan insya Allah kita dukung bersama juga dalam rangka salah satu rangkaian menuju Rembuk Ageng 2 tahun 2026 yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan Mei tahun 2026 dalam rangka untuk memilih ketua alumni yang baru. Apakah nanti namanya tetap Ika Semansa atau yang lain, ya nanti kita akan putuskan di sana. Sekali lagi selamat datang dan terima kasih kepada seluruh yang sudah mendukung, yang mungkin tidak saya sebut satu persatu, tanpa sudah di Selasar sebelah timur, saya itu masih harus mengarah di sebelah timur sudah berjejer-jejer, insya Allah nanti akan kita nikmati bersama pada saat sudah waktunya berbuka puasa. Monggo Sugeng Rawuh Bapak Ibu dari Pasma Tunggal juga dan juga alumni SMA 1 Purwokerto dari berbagai angkatan. Monggo binareng yang besok. Monggo. Ya, alhamdulillah. Ini semakin hujan terus, malah semakin terus juga yang datang. Alhamdulillah. Ketua panitia dan ayam gitu, Kang Mas, Bayu dan Bapak Ibu sekalian, anak-anakku dari murid SMA 1 Purwokerto, tidak perlu agar tidak terlalu berpanjang lebar. Kita langsung memasuki acara yang pertama, yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan dari Ketua Panitia kepada Mas Anton Hannibal dari 91, dipersilakan. Mau dari mana Mas? Oh ya, dari gerbang. Terima kasih. Sugeng sonten sedulur eno kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Priwe kabar Erika pada alumni Semansa. Yang bunga kok lulusan Semansa mesti padanya berdulur kan itu. Boleh lempar kami nangka menyapa pasar pramuka. Pilih-pilih sektor. Rika orang member kepada orang tekan dan undang buka. Ninggong emang. Rika mau ya doa mari pasar pramuka. Kayak terus ander nang meja. Kalau batir-batir Gari pilih sebenarnya ngomong kowe mah apa kowe ayam ya anak. Ada tanduk ya oli ning ya keemut batin. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada para donatur. Terima kasih juga kepada SMA 1 Purwokerto dan terima kasih atas kehadiran Anda semua. Ya, walaupun hujan deras ini ya, tapi alhamdulillah banyak yang hadir. Awalnya panitia itu mentarget untuk acara puberiti untuk 100 orang. Tapi kemarin sih kalau yang daftar itu udah hampir 200 siswa ya. Tapi yang datang ini mungkin baru separuh kota. Terus untuk santunan ke siswa sebenarnya kami mentarget itu 10 orang. Tapi puji syukur alhamdulillah dapat untuk 26 siswa. Ini tentu semua berkat peran serta alumni Semansa semua. Tahun ini seperti tadi dari Seto ceritakan, kita mau mengadakan Rembuk Ageng yang kedua. Rencana akan diadakan tanggal 16 Mei besok. Tentu panitia tidak bisa bekerja sendirian ya, butuh dukungan semua alumni. Karena kemarin aja kita Yuseru Kang Saraka mau rapat aja bingung, panitia nggak punya sekre, malu-maluin ya, Ika Semansa nggak punya sekretariat. Jadi panitia bekerja dengan modal nol.
Alhamdulillah beberapa hari kemarin dapat dana dari Ikas Mansa, itu pun cuma 5 juta. Ternyata Ikas Mansa juga nggak punya duit, tapi alhamdulillah dimodali 5 juta. Saya kira dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Anton. Kalimat yang saya tunggu dari Mas Anton adalah oli tanduk. Makasih ya Mas. Tapi kalimat oli bungkus ini belum saya munculkan. Belum loh Mas. Oh sudah bisa dikerusak, alhamdulillah. Oh alhamdulillah. Terima kasih Mas Anton. Selanjutnya adalah dari PLT Ketua Umum Ikas Mansa kepada Mas Prianto Budi dari angkatan 90. Kami berikan kesempatan untuk memberikan sepatah, 2 patah, 3 patah, 4, 5, secukupnya maksimal 2 menit. Wow, 5 menit boleh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrunillah la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kamas Mbak Yu, kalau melihat yang depan-depan ini kayaknya saya masih muda gitu. Walaupun kalau ngobrol ternyata angkatannya ada yang 96, ada yang ini ya itu. Dan saya tadi klarifikasi ke Mas Megi, kayaknya aku sih paling aduh umai. Saya tinggal di Jakarta, di Mampang, tugasnya jadi dosen di Universitas Indonesia. Pas ada undangan Mbak Ririn kontak, insya Allah hadir. Insya Allah hadir, alhamdulillah bisa hadir. Hadir tadi kesini jam 1. Jam 1 ruangan sapa-sapa, Pak Beres tutup. Lewatnya buri. Mas Anton langsung nangkene orang ngomong ye. Mas Anton akhirnya teka gitu ya. Dan tadi alhamdulillah pokoknya panitia rembuk akhir itu cuma 2. Mas Anton sama Mbak Pulang. Lihatnya bantu. Termasuk tadi saya tata rekam bantu ngusung-ngusung kursinya ini semua nanti tadi panitianya karena Mas Anton Mbak Bulan akhirnya kita ikut turun di Pacaran di kepala sekolah baru. Alhamdulillah Mbak Yu, Kang Mas, adik-adik juga kalau lihat di sana ya adik-adik. Jadi ini memang ya perjalanan kita ya di Rembuk Ageng 1 kemudian tidak mulus. Akhirnya teman-teman bersepakat menunjuk PLT saya sendiri juga ketua 2, wakil ketua 2 ya, bersepakat. Jadi kami dengan teman-teman ini mencoba untuk memperbaiki Ikas Mansa dengan menyelenggarakan Rembuk Ageng 2 ya. Bendara umum juga ada di Aceh gitu ya, jadi sudah besar. Jadi kalau ya saya bismillah karena rutin. Ini juga wong Jakarta, KTP Jakarta, tapi jadi ketua komite ini Pasarakan, ketua komite SMA 1 gitu ya. Jadi itu alhamdulillah walaupun yang hadir tadi 150 yang daftar hadir hampir 200, tapi sini ya tetap kita harus apapun harus bersyukur. Jadi ya, karena satu hal, man saro ayu sato alaihi rizquhu aw sato alaihi rizquhu aw afarihi fayasil rahimahu. Man saro ayu sato alaihi rizquhu. Siapapun yang ingin diluaskan rezekinya, aw sato fi afarihi dan dipanjangkan umurnya, fayasil rahimahu. Jadi dengan silaturahim, alhamdulillah ketemu dengan guru saya. Oh iya. Oh tadi ketemu di sini, ketemu di Madinah waktu itu ya. Jadi kita bersilaturahim. Alhamdulillah nanti pas buka ada rezeki yang siap menunggu kita. Boleh nambah ya? Boleh? Sudah siap ini ya? Ya. Jadi itu Kang Mas Mbak Yu ya. Jadi memang ini setelah ini ada acara lagi bukber
bukan ngabisinnya nanti setelah lebaran ada halal bihalal. Tanggal berapa Mas? Tanggal 26. 26. Ngumpulin nang kene maning Mas. Nang kene maning. Ya Gusti Allah mudah-mudahan nggak paringi hujan titik terang lebih banyak. Pagi kalau 26. Oh pagi 26. Insya Allah aku ya Bali maning Mas, insya Allah ya. Jadi Bali maning sini memang rutin setiap minggu dari Jakarta pulang ke Purwokerto. Ya rutin Sabtu Minggu, jadi 5 hari di sana, 2 hari di sini karena memang Purwokerto itu kota ngangin. Kalau melihat sini kota pensiun, kota pensiunan. Jadi terus terang putih bapak Kang Mas Bali kalau di sana hampir tiap Bali itu leher kena TTH, tension type headache. Tapi kalau di sini hilang kabel. Iya, jadi bukan macet. Pokoknya tiap hari ketemunya ini aja 3 hari bimbing tesis mahasiswa, kemudian uji mahasiswa, skripsi. Kemarin 9 mahasiswa seharian, ya, karena deadline. Udah langsung itu pulang. Nah itu jadi dengan di sini ketemu Kang Mas Bayu tambah sehat, tambah bunga, tambah senang, langsung alhamdulillah mikirnya ical. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini? Oh iya. Yang Ini kita di ngomong PTH. Pengelek. kamu dari guru ical. Oh tadi banget. Ya, tadi pagi masih menyemangkan olahraga luar biasa ya. Iya, ketemu di sana. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi adalah PLT Ketua Alumni. Selanjutnya adalah sambutan selamat datang juga yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala. Mbak Diri, sekarang saya harus hati-hati menyebutnya ya. Kepala SMA Negeri 1 Purwokerto, Bapak Saraka Sumber Tadi kepada Saraka Sumber MPD. Pada masyarakat kami persilakan, monggo Pak. Angger salah pindah Purbalingga maning. Ada dulu Mas Dato. Ini harusnya syukuran dulu sama masyarakat. Karena sudah resmi menjadi guru SMA Negeri 1 Purwokerto. Baik Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para kasepuhan tas manunggal yang kita saksikan bersama masih seger-seger, sehat-sehat, muda-muda ini. Ini kayaknya saya kalau dijalan sama Pak Wak saya kelihatan tua saya. Kemudian Mas Pri selaku Ketua IKAS Mansa PLT periode yang lalu dan jajaran panitia penyelenggara serta juga pengurus IKAS Mansa yang lalu, serta tidak ketinggalan juga para anggota IKAS Mansa dari yang paling sepuh sampai yang kemudian muda-muda sudah ada di sini, dan saya juga termasuk kelompok itu ya, karena saya alumni 1987, jadi lebih tua dari Pak Tri. Juga tidak ketinggalan para siswa yang hari ini menjadi calon-calon pengurus ataupun anggota IKAS Mansa pada masa yang akan datang. Terima kasih semuanya sudah hadir di sini. Bapak Ibu yang kami hormati, para Kang Mas, Bayu, adik-adik yang hadir di sini. Geliat IKAS Mansa ini sebenarnya dari awal itu ya sudah luar biasa. Pada periode yang lalu IKAS Mansa sudah berhasil juga memberikan proyek yang luar biasa berupa sebuah bangunan masjid senilai berapa ya? 3 miliar ya, 3 miliar. Dan pada saat itu IKAS Mansa itu belum serapi sekarang sebenarnya. Bahkan ketua IKAS Mansa pada saat itu merangkap sebagai ketua komite SMA Negeri 1 Purwokerto, Pak Rabimen. Dan kemudian kemarin sudah terbentuk pengurus IKAS Mansa yang jauh lebih tertata,
dan dihasilkan dari sebuah musyawarah besar yang kita sebut dengan Rembuk Adat. Dan alhamdulillah bisa meneruskan program-program Pikasmansa sampai dengan tidak terasa sekarang sudah akan memasuki Rembuk Adat babak berikutnya. Tentu saja apa yang akan kita tempuh dalam rangka mencapai titik maksimal dalam menyatukan kita sebagai alumni SMA Negeri 1 Purwokerto ini harus kita ekspor. Dan alhamdulillah pas Mamuda hadir di sini, Bapak Ibu guru karyawan juga banyak, Mas Anton yang hadir di sini ya. Ini semua menyemangati kita semua agar Pikasmansa pada akhirnya memang dapat menjadi organisasi yang solid, organisasi yang kuat, dan organisasi yang bisa bermanfaat, baik bermanfaat bagi anggota dan kita semua ya, dan juga bermanfaat bagi sekolah. Jadi pertemuan ini pertemuan perang, semoga ini ya Mas ya. Settingnya itu tadi segera diubah ini supaya kita bisa gampang ngobrolnya. Dan bagian terpentingnya nanti sebenarnya buka puasa. Agak terpentingnya. Tapi sebelumnya ngobrol yang enak agar ide-ide cemerlang yang bisa dititipkan untuk kegiatan Rembuk Adat terwujud. Tapi itu salah satu kalau dari kepentingan sekolah ini, tentu saja kami menginginkan Pikasmansa ini menjadi sebuah organisasi yang kuat, yang kemudian bisa menyatukan kelompok-kelompok alumni ini dan juga memberi ruang alumni untuk bisa lebih maksimal di dalam kiprahnya di masyarakat. Kemudian yang kedua, tentu kami menghendaki atau mengharapkan melalui Pikasmansa juga nanti sekolah ini ikut dipikirkan bersama. Jadi sekolah negeri termasuk SMA Negeri 1 Purwokerto sekarang ini punya permasalahan utama adalah pendanaan sekolah, karena sekolah negeri adalah sekolah gratis sekarang ini ya. Dalam hal ini maka biaya yang dana yang dikucurkan pemerintah untuk sekolah ini sama dengan dana yang diterima oleh sekolah-sekolah lain yang urusannya tidak sebanyak SMA 1. Oleh karena itu, seandainya kita punya kekuatannya itu memang ada di alumni. Alumni inilah yang dimungkinkan bisa menutupi kekurangan itu sehingga prestasi sekolah makin tetap terjaga, makin hebat atau minimal tetap terjaga. Kemudian permasalahan berikutnya sebenarnya terkait dengan kebijakan sekolah, kebijakan pemerintah terhadap pendidikan sekolah negeri. Kalau di zaman dulu, semua yang masuk SMA 1 kudu pinter, harus ya. Semuanya itu jalur prestasi. Kalau ada di sini, orang pinter orang mungkin. Tetapi kalau sekarang, pemerintah sudah mengatur semua sekolah negeri jatah anak pinternya itu hanya 30%. 30% lagi berupa anak-anak miskin, maaf ini kami sebut saja kategori keluarga miskin. 30% lagi dari keluarga terdekat sekolah. Oleh karena itu memang beban sekolah dalam menjaga kualitas lulusan itu lebih besar sekali. Kalau guru-guru zaman dulu itu hanya menggarap anak-anak di kelompok tinggi, sekarang mau tidak mau harus garap juga di kelompok yang rendah, yang menengah maupun yang tinggi. Jadi ada anak-anak yang masuk SMA 1 bahkan membaca pun belum lancar, itu ada. Membaca loh, apalagi matematika. Jadi apa yang pernah ada di TikTok atau ada di mana ya, itu memang ya ada. Dan ini saya juga cerita bahwa saat saya baru datang kemarin di awal, langsung ya kita digempur dengan persoalan kekerasan. Ya ini juga real ya, realnya itu bukan kekerasannya,
tapi akibat tekanan psikologis belum siap masuk ke sekolah sebesar ini. Dan alhamdulillah sudah teratasi, tapi itulah masa-masa sekarang dihadapi. Jadi cukup banyak kompleksitasnya, dan tentu dalam hal ini keberadaan alumni, apalagi ikatan alumni yang kuat itu menjadi sangat penting. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, dan mudah-mudahan pertemuan ini mencapai tujuannya. Minimal kita satu frekuensi untuk bisa membawa ke rembuk adab yang lebih sukses. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir telat nama ini. Bahaya ini sekarang. Bapak Ibu sekalian, demikian sambutan dari Bapak Kepala saya Sarjadi Selomon SMA Negeri 1 Purwokerto, dan sampai salah kota lagi seperti beberapa tahun yang lalu. Bapak Ibu, alhamdulillah Pak Tenaga, terima kasih. Bu Aan juga supportnya, terima kasih. Per Maret Bu, insya Allah saya terdaftar di SMA 1 Purwokerto. Tunggu Pak Tenaga dan juga rekan sekalian. Mau saya meneruskan Bapak di SMA 1 BPN. Matematika. Oh, berarti ada nanti tanda kalau ketemu saya. Dan tadi Mbak Det, saya dengan PD-nya pakai motornya yang ditulisan parkir guru dan karyawan. Bisa yakin mau aku mengono itu. Gerbang di sana belum buka, saya buka sendiri. Dengan modal SK dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Ibu sekalian, demikian acara sambutan-sambutan masuk ke acara yang merupakan rangkaian kegiatan acara buka bersama ini, yaitu adalah mengenai sebutan acaranya adalah Dopokan Bakti Kasmansa, yaitu terkait dengan salah satunya bahwa kita akan menuju rembuk ageng untuk pemilihan ketua alumni, dan juga hal-hal apa yang akan bisa kita laksanakan di sekolah ini, khususnya dalam peran alumni. Mungkin nanti tidak terlalu lama gitu, tapi ya setengah jam saya kira cukup. Nah, kalau acara ini akan dibantu oleh rekan saya. Oh, berdua? Loh, di random acaranya cuma Mbak Santi kok. Iya. Ke mereka itu untuk Dopokan Baik Sumansa akan dibantu oleh rekan saya, yaitu Mbak Santi Dwi apa ya? Aprianti Pak ya. Aku lupa Mbak. Di sini Mbak. Mau mikir dia Mas Anton. Oh ini Mbak sini. Iya. Sini Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara teman-teman alumni Semansa. Kenalan Sore Mas Eno. Masih cantik seperti dulu ya. Alhamdulillah. Perkenalan namanya dulu Dok. Saya Santi, Bapak Ibu dan teman-teman dari angkatan 96 bareng dengan Mas Seto. Jadi satu angkatan cuma beda nasib. Betul, beda nasib ya. Beliau dokter, saya juga dokter. Gembrodok nggak membutuhkan motor. Mbak Santi, selamat datang juga di acara ini ya. Kebetulan pasangan saya dan Pak Santi itu tanggal lahirnya sama persis, tanggal, bulan, dan tahunnya. Ya tapi tadi itu Satu rumah sakit nggak ya? Saya kita lupa. Jangan-jangan sebenarnya kita akan tertukar. Iya. Nah, rumah sakitnya saya tanya ibu saya udah nggak bisa ya. Iya. Bapak Ibu, Mbak Santi, hari ini kita akan topik tentang apa saja hari ini? Ya, ini diminta oleh ketua panitia. Ini topiknya adalah Dopokan Blokosukto. Blakasuta, ya. Blakasuta Banyumas. Blakasuta ya. Dopokan Blakasuta Mas Seto. Iya. Nah kemudian ini karena tadi disampaikan oleh PJ-nya alumni, ketua alumni bahwa acara sore ini merupakan pra-acara dari kegiatan ini Mas, pemilihan ketua umum Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 1 Purwokerto. Jadi barangkali sebelum kita memasuki menyampaikan acara-acara di pemilihan ketua umum, barangkali sedikit ini ya kita menyapa Bapak Ibu. Oh iya. Siapa yang mau disapa dulu? Harus semuanya. Hah?
semuanya bisa Sudah. Iya. Iya. Nanti kita sama lagi ada catatannya. Iya. Baik. Oke. Terkait dengan ini mungkin nanti kita akan ngobrol tentang ikas mansa ya Mbak Sandi. Nah, dalam kaitannya dengan menuju Rembuk Agung ini, Rembuk Ageng yang kedua, insya Allah nanti Mei 2026. Ya. Sebelum kita ngobrol ke sana Ya. dan kita masih fresh ingatannya, Ya. kita timeline-nya dulu kali ya, biar nanti jangan sampai ketinggalan. Oh, iya. Atau mau menyapa dulu? Timeline yang untuk dulu ya. nanti kita baru ngobrol tentang ikas mansanya. Ya, Nah, Bapak soalnya Ibu dan iya. teman-teman berkenan kita menyampaikan timeline Rembuk Ageng kedua Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 1 Purwokerto. Nah, di sini timelinenya yang pertama untuk penyampaian formulir pendaftaran Iya. bakal calon ketua umum kepada panitia Rembuk Ageng Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 1 Purwokerto tahun 2026 itu di tanggal 1 hingga 30 April 2026. Masih di bulan depan ya? Ya, masih di bulan depan setelah Lebaran. Ya, jadi mungkin ini nanti kita kalau ada halal bihalal sudah masuk di sini ya, Ya. sudah menyiapkan formulir ya. Ya, dari Oke. tanggal 1 pokoknya 1 sampai 30 April Ya, 2026. 26. Yang angkatannya sudah punya calon untuk jadi ketua alumni SMA 1 Purwokerto nanti bisa dicalonkan. Iya. Nanti ini kan ada angkatan yang datangnya paling banyak. Oh iya. Ini pasti sudah punya calon. Cocok. Oke. Ya. Nanti setelah itu akan diverifikasi administrasi oleh panitia. Itu tanggal 1 sampai 3 Mei 2026. Insya Allah nanti setelah diverifikasi tanggal 5 Mei itu akan diumumkan siapa saja bakal calonnya yang memenuhi syarat. Ya. Kemudian nanti tanggal 7 sampai 13 Mei adalah kampanye bakal calon ketua Kampanye. umum. Ya. Kemudian ada kayak pemilu semuanya ada masa tenang ya. 14 dan 15 Mei masa tenang dan 16 Mei insya Allah acara Rembuk Agengnya dilaksanakan. Ya. Gitu, Jadi Mbak. 14, 15 Mei masa tenang, Betul. kemudian 16 itu dilaksanakan. Iya. Nanti masing-masing angkatan itu berhak 3 suara. Masing-masing alumni angkatan 3 suara. 3 suara. Ya. Dan pengurus yang 2026 nanti hanya satu suara ya. Pengurusnya itu 1 suara. Pengurusnya. Sesama pengurus ya, tidak pribadi satu-satu. Ya, Gitu. pengurus mendapatkan 1 suara. Iya. Yang angkatan 3 suara. Pokoknya persiapan untuk nanti April dari sekarang. Mungkin nanti kan ini kan masih Ramadan itu masih sekitar ya hampir 10 hari 15 lebih. hari lagi. Masih ada waktu bubur-bubur angkatan yang bisa untuk saling ngobrol. Ya. Nanti 96 kita kapan, Mbak? Kan kita besok. Oh iya. Apa kalian? Apa mulai dulu tadi? Oke, Bapak Ibu sekalian, luar biasa ini tadi timeline untuk acara ini. Nah, sekarang kita ndopoke Mbak Sandi. Iya. Blakasuta. Blakasuta. Tahu nggak Blakasuta? Blakasuta itu kalau di bahasa Indonesia kan dengan sejujurnya ya Pak. Iya. Ada lagunya Pak? Ada. Katakan sejujurnya. Nah, itu kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Banyumasan ngomong Blakasuta. Iya. Apa adanya. Apa adanya. Iya. Terus Berarti terang. apa adanya pasti jujur kan ya Bu ya? Iya. Apa adanya. Ya, oke Mbak. Ada mie, ada nasi goreng, Iya. dan ada tahu dawet. Ada Bu, ada. Ini semuanya ada Bu. Didatangkan langsung, dipetik langsung oleh ketua panitia tadi kurmanya. Gitu. Jadi tadi Mas Anton tuh datang sini agak terlambat karena harus petik kurma dulu diadakan. Gitu. Kita mau mulai dari mana? Kita mulai dari mana Mbak Wulan? Acaranya mau dimulai dari mana? Oh iya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman alumni barangkali yang akan mengawali dopokan kita pada sore hari ini, monggo. Oh, harapannya bisa puluhan. Siap. Silakan mawon. Mungkin ada menyampaikan tentang apa harapannya tentang ikas mansa gitu ya, terkait dengan apa? Cinta mawon monggo dari 60-an terlebih dahulu. Bisa angkat tangan bunda-bunda, ibu-ibu. Bunda. Iya
Bekayu. Ayu jangan bunda. Bekayu bekayu. Selalu bunda. Angkatan 60 saja bundanya. Oh, ini jangan salah ini tetap. Ya. Ini angkatan 60 ini sudah sat langsung ini. Iya. Ayo. Monggo mungkin dari disampaikan. Nggih. Mbak Sejatiningsih angkatan 61, Nggih. Mbak Watini 64, saya 66. Aman. Harapannya ya SMA 1 semakin berkibar, harus selalu jadi nomor 1. Amin. Syukur-syukur satu provinsi. Amin. Kemudian tadi bagus sekali ada acara peduli dengan keluarga duafa, ini luar biasa. Semoga rezeki dari para alumni ini melimpah sehingga peduli sekali dengan para duafa yang ada di SMA 1. Kemudian Mbak Tin mungkin mau menambahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pengalaman dulu waktu SMA di sini itu belum tengok. Masih kalau misalnya jam 9, jam 7 sampai 9 di SMA 2. Oh iya. Jam 9 sampai jam 12 jam 1 di sini. Itu saja nunut. Sebelah sana itu kantor polisi. Oh. Kasih jenderal apa ya? Sebelah barat ini SMA 1. Pada waktu itu kepala sekolahnya Pak Lim izin. Saya itu kepala itu oleh Pak Lim izin. Kemudian sampai sekarang itu putranya Mbak Ipon, dan saya nggak tahu yang keduanya, tapi yang saya tahunya Ipon itu di Jakarta. Jadi alumni SMA 1 dan 2 itu sebetulnya harusnya tidak bisa terpisah ya. Tapi karena sejarah, jadi kita harus berdiri sendiri-sendiri. Seperti halnya Mbak Sejati, saya kan SMA 1 ya Mbak, tapi di booking dengan SMA 2. Supaya apa? Supaya warna-warna kalau mau kumpulan, berarti di warna-warna ini ya siap aku gitu. Ternyata ada beberapa inilah ya ada beberapa orang yang tidak setuju kalau SMA 1 ganti ke SMA 2. Jadi, sekarang begini, kita tidak usah perbedaannya, karena dulunya juga satu saudara, Mas. Saya dulu waktu di SMA 1 aku menjadi bendahara SMA 1 dan SMA 2 gitu. Bendahara OSIS antara kemudian Harapannya Mbak, harapannya ya supaya kedepannya lebih memikirkan siswa dan kualitas pendidikannya. Semuanya juga baik sekarang. Cuma kan akhir-akhir ini jadi begini, saya nggak tahu. Harapannya kita selalu semangat, selalu memberi teladan kepada adik-adik kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelum lanjut angkatan lain, Ya. apa ini dulu bangsal ya? Saya dulu suka olahraga di sini. Senang di sini senang sama ya bu guru perempuan, bu guru olahraganya perempuan. Bu guru ya perempuan pokoknya. Wong panjenengan bawa kesupen rumah bunda. Tahu segitu 60 ya mulai Mas Radi. Iya, kita hanya tahun 78 gitu. Iya. Yang selalu ingat saya pakai karena saya dulu kalau Mandarin selalu 10 gitu. Oh iya. Bersama Dapu Aido, Dapu Setau. Artinya Selamat berbuka puasa. terima kasih. Artinya selamat berbuka puasa. Ya. Dua angkatan 62. Ya. Bapak Mas Anton, ada anak sekolah, ada kisi-kisi. Itu tadi kan harapannya SMA 1 selalu jadi nomor 1.
Iya. Itu pasti terkabul. Iya. Kalau nomor 5 nanti sama 5. Iya. Itu timeline kita kan ya dari panitia itu untuk pendaftaran itu cuma 1 bulan. Iya. Aku harap sih ada yang daftar karena panitia udah capek-capek rembuk ageng, kalau nggak ada calonnya ya nggak jalan gitu. Kira-kira cukup nggak itu sebulan untuk angkatan-angkatan itu dorongin orang suruh maju gitu loh. Terus tadi saya lupa sampaikan ya, kebutuhan awal panitia itu sekitar 65 juta, sudah 5 juta. Jadi masih kurang 60-an. Ya, mudah-mudahan banyak caketumnya, jadi caketumnya pada nyumbang ya, rampung. Digotong ya. Iya. Jadi saat ini posisinya 5 juta ya, Mas Anton ya. Mudah-mudahan ya terbuka hatinya di bulan puasa ini ya Mas untuk jadi bakal calon. Mudah-mudahan, amin. Amin. Oke. Sekarang meningkat ke angkatan 70-an? Angkatan 70-an? Angkatan 70-an? Senior kita Mas Wawan. Iya, Pak Andi. Mas Andi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Mbak saya. Kan saya paling muda, jadi ini Mbak saya yang angkatan jadi tetap saya juga. Saya selalu merasa paling muda, jadi terima kasih. Sore hari ini luar biasa, tepuk tangan untuk Mas Anton dan kawan-kawan. Karena angkatan 91-92-93 ini saya lihat paling gesit. Beberapa kali sudah ada lagi yang bergabung di panitia, mohon maaf. Tapi yang saya lihat teman-teman Mas Anton ini sudah beberapa kali membuat kegiatan untuk kita, yang terutama untuk Bapak Ibu yang sepuh-sepuh ya. Senang bisa kumpul di sini, bisa ketemu karena ada kegiatan yang dibuat oleh mereka. Itu udah tinggal datang semua panitia memang, dari sponsor, dari segala macam. Dan kemarin beberapa hari yang lalu pun masih pusing telepon, kita teleponan ya, masih ada yang belum masuk. Tapi alhamdulillah hari ini yang hadir juga banyak, dan panitia pasti senang karena sudah nyiapin segala macam. Ke depan mudah-mudahan kita semua ada forum yang bagus seperti ini. Artinya bukan cuma rembuk ageng yang berbau sedikit politis ya. Namanya pemilihan ketua itu pasti berbau politis, meskipun periode kemarin saya menganggapnya gagal. Tapi teman-teman yang lain luar biasa gitu kan. Nah, untuk ke depan saya kira kita semuanya ikut mensukseskan rembuk ageng, karena ini langkah yang nantinya akan menentukan kita semasa itu ramai terus sama orang gitu kan. Kalau sepi-sepi nggak ada kegiatan ya repot. Untuk seperti ini ada ide-ide yang bagus yang mungkin Bapak Ibu pasti berkenan untuk ikut andil di dalamnya, ikut partisipasi sehingga panitia bisa orang ngomong gitu lah, minimal kesertok gitu kan. Ganteng banget kan bawa apa selendang juga. Oh iya Pak, iya ada Pak, saya tahu nanti nggak diterima Mas itu. Iya, jadi oh iya, saya tadi mewakili angkatan 79 ya. Saya sama Mbak Yu saya datang ke sini. Terima kasih atas undangannya, dan mudah-mudahan acara semacam ini ada lagi. Entah apa nanti dalam rangka apa, mungkin silaturahmi atau apa gitu kan, bisa ketemu Pak Imam di sini gitu. Masih ganteng juga dia itu. Pak O, iya. Iya. Terima kasih Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Andi. Dan ini adalah nanti setelah rembuk ageng itu ada kegiatan-kegiatan Mas Edo. Betul. Ya, yang lebih rame nih. Nah, iya. Tapi selalu memposisikan lebih muda. Ya itu tadi sama angkatannya nggak bisa Mbak Yu saya, tetap
dianggap sing paling enom ya. Ini ada pesan sponsor sebelum kita lanjut Mas. Terima kasih kepada yang sudah memberikan ini untuk kegiatan buka bersama ya. Ada dari alumni 93, itu ada ya namanya Sate Iga. Sangat telu inyong bangga apa ya Mbak? Iya. Inyong ngerti. Nah, terus kemudian ada ini ada air mineral, gula dan sebagainya. Udah ada Pak Budi Setiadi 81 itu, 81 itu food trucknya Warung Badarmo. Iya, ada 2 tempat di sana. Saya sudah pernah membungkus. Kemudian ada Mas Catra dari 26, ada nasi pok dari Lauder. Ya, 120. Wah, kayak bungkus kenapa sahur. Kemudian ada 86 dari Persekutuan 86, ada menyumbang snack. Mbak Andri dari 87, lemper apa jadi dengan lemper wani? Iya, oke. Kemudian dari Pak Lupi 87, tahu berontak, kita mesti orang berontak. Berontak baik. Kemudian dari Mas Hendri 93, Mas Heri ada jeruk ya dan kurma. Nah, pernah konten jeruk konten kurma. Nanti kita bikin minuman jeruk kurma. Jeruk kurma. Kemudian ada Mbak Ida 85, puding Mbak Ida, apa tadinya? Mbak Ifada, manggilnya Mbak Ida. Kemudian ada Mbak Ida yang tadi 80, ada snack garing-garing. Snack kering, ya mungkin karena tadi sudah dijemur kering. Ya. Kemudian ada Mbak Wartini, terima kasih loh. Juga lemper, ya. Kemudian ada alumni 79, setambah gede jajaran rebusan. Ngantin tak apa dulu gitu. Kemudian ada Mas Subroto 80, ada mie ayam mira dan dimsum mira. Bungkus maning kowe. Mas Atta, terima kasih ya, tape ketan. Wah, ini memang dia juragan tape. Iya. Ada yang belum disebut tadi? Ada lagi? Ada minuman sawet ada. Dawet? Bukan. Saus sama dawet. Iya, itu ada Ibu. Iya. Jadi cawu sama dawet. Ada gitu. Ini sumbangannya luar biasa. Langganannya Mas Arum katanya. Berarti salah satu tadi dari Mas Andi dari 79 bahwa kegiatan di kelas mangsa nanti harus lebih variatif, lebih banyak bergerak dan menunjukkan bahwa alumni SMA 1 Prokto itu ada. Kompak. Semangat. Terima kasih ya Mas Andi. Padahal di literasi ada acara juga ya hari ini ya, tapi saya juga sudah izin. Kemudian dari angkatan 70-an, sekarang angkatan 80-an. 80 di mana? Oh, berapa? Oh, ada 84. Nah, ada 84, ada 88. 81-an. Ada 81. Mas Regi, monggo. Siapa yang boleh? Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Widianto, 84. Ngefans berat sama Pak O. Semuanya Pak. Iya, karena saya pada kelas 3 itu kalau main kemana-mana Pak O selalu ikut. Sampai di Batu Badre, sampai di Banjarnegara. Jadi zaman kejayaannya menurut kami itu di angkatan 84. Kejayaan Tuhan ini loh ya Pak. Izin saya mau menyampaikan 4 tahun yang lalu saya ketua panitia OC untuk Kadeng. Tahun ini beliau Pak Anton yang menjadi ketua OC dan saya menggantikan Mbak Santi 4 tahun yang lalu jadi ketua SC. Jadi saya menginformasikan Bapak Ibu metode pemilihannya atau cara pemilihannya hampir sama dengan 4 tahun yang lalu, mengingat dulu sangat sukses dan dukungannya luar biasa, sehingga kami panitia SC ber-7 orang mengambil satu kesimpulan atau mengambil keputusan kita menggunakan pola yang sama. Jadi modelnya monggo sama, Bapak Ibu silakan menyiapkan. Kami berharap sekali mendapatkan calon-calon yang hebat, ya calon-calon yang hebat. Harapan kami tidak ada pembatasan usia, angkatan ataupun, tapi harapan kami di usia-usia 50-an, 45. Karena kalau di angkatan 20 mereka masih terlalu muda, di angkatan 60, 70 mereka juga kepingin jadi pandito, ya, kepingin melihat angkatan-angkatan di bawahnya itu yang maju.
Ya, jadi alhamdulillah untuk tahun ini kami kemarin mengadakan suatu penggantian ketua, maaf ya, beliau Pak Pri yang menjadi PLT-nya sampai nanti Rembuk Ageng untuk yang kedua kalinya. Jadi harapan kami mohon sekali Bapak Ibu untuk mensukseskan dalam cara ini dan sampaikan kepada Gubat saat panjenengan masing-masing angkatan 3. Nanti mekanisme panitia akan membuat surat ke masing-masing angkatan dan surat itu yang akan menjadi tanda bukti ya bahwa kami resmi. Yang kedua, masing-masing angkatan juga akan menyampaikan perwakilan yang sah. Jadi tanpa surat itu kita tidak bisa menerimanya. Ya, jadi di SMA 1 ini akan sekitar 65 sampai 70 angkatan kali 3 plus 1 mewakili pengurus. Saya rasa itu aja. Terima kasih, mohon dukungan Bapak Ibu dan Bapak Ibu guru, ya Pak Oo, alumni SMA 1 juga, ya Pak Caraka, mana Pak Caraka, yang alumni SMA juga, SMA 1 juga. Terima kasih, monggo Pak Dadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tahun kemarin beliau ketua panitia pelaksana Rembuk Ageng. Jadi dari angkatan 82. Iya. Saudara Mas Anton, Mas Desianto, monggo kami persilakan. Oh, di sebelah sana. Yang tausiah dan untuk doa bersama untuk menyambut buka puasa dan juga untuk kebaikan, keberkahan dan diterimanya amal ibadah kita akan disampaikan oleh Kang Mas kita, Mas Dianto dari angkatan 82. Kepada Mas Dianto dipersilakan, monggo Kang Mas. Dari Dr. Ina 92 ya, betulnya ya. Oh iya, untuk memilih mobil Tereos putih nomor R1670MH mungkin bisa agak dipindahkan atau dipikirkan ada yang mau ikut parkir ke sini tidak bisa masuk ya. Iya. Monggo. Selanjutnya siapa lagi? Oh, satu lagi. Oke, Mas Ketua. Rembuk Ageng. Terima kasih. Dulu ya kami sama yang lain, kebetulan saya sama Mas Megi sebagai salah satu motor ya. Rembuk Ageng pertama itu kita sebenarnya dipuji-puji. Waktu itu sama Mbak Isbandia, bahkan di level provinsi itu baru pernah ada SMA yang ngadain ya Rembuk Ageng pemilihan secara offline gitu. Karena sebelumnya SMA 2 juga ngadain tapi online, tapi juga kayaknya nggak melibatkan semua. Jadi sebenarnya sayang ya kalau kita marwahnya nggak dihidupkan lagi. Bahkan dulu itu kami panitia sudah bisa plesir ke Jogja. Itu masih ada saldo 22 juta lebih dikasihkan ke kepengurusan Ikasmansa yang terpilih. Ya mudah-mudahan besok seperti itu lagi ya, support dari alumni. Terus ini tadi mengenai ketua itu, kemarin panitia bersepakat tidak ada penghalang ya, nggak ada barrier. Jadi syaratnya itu ya cuma alumni SMA 1, tapi ini ada kewajiban hadir secara fisik untuk acara pemilihannya di Rembuk Ageng. Terus tambahan tidak pernah dijatuhi pidana yang telah mempunyai hukuman tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih. Saya kira itu sangat mudah ya persyaratannya. Mungkin muda-muda ini Dokter Hesau ya, ikut nyalon gitu loh. Ya cukup, nggak ada persyaratan umur. Persyaratannya cuma alumni SMA 1 gitu. Ya paling nggak ikut meramaikan. Syukur pilih juga nggak apa-apa, bagus. Nggak ada ketentuan harus senior junior juga. Sementara itu dulu, barangkali ada yang lain Bang. Kalau beliau sudah sering nyalon ya, ya. Di salon mana dong tanggananya? Sering nyalon. Oke, tadi sudah dari 80, mungkin 90-an sekarang, 90-an. Ya nanti 2 boleh lah, ya. Sampai pengalamannya ya Mas.
Oke mas, kayaknya kalau 90-an banyak saya lihat ini mukanya pada cerewet-cerewet di 90-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kodrat dari 92. Tadi saya ketemu di depan Allah Adi bawa mudah banget lah Adi, saya sampai stres sendiri. Jadi saya jadi gurunya kayaknya. Terima kasih kepada teman-teman panitia, saya kira ini bagus gitu ya. Tapi saya ingin beri catatan gitu. Kalau tadi teman-teman kan banyak dari senior-senior 60-an, 70-an itu kalau dari SMA kita itu bicara mengenai tokohan yang jadi harapan. Kalau saya ingin mengenai kakak sukanya nih sekarang ini. Kakak suka itu biasanya kalau teman ajak gitu, aku pengen kakak suka, biasanya cuma ada dua kan. Curhat, gaya jelek-jelek gitu ya, atau mau pinjam duit gitu. Ya, gitu. Nah ini coba kakak suka saya nih. Jadi kalau menurut saya di pemilihan kemarin, tahun sebelumnya, paling itu sukses besar ya. Sukses saya kira. Kompetisinya juga virtual gitu, kompetisinya ganas gitu. Yang berarti bahwa posisi ketua umum gitu di Igas Masa itu punya daya tarik, punya banyak interest gitu. Laku lah gitu kira-kira. Itu bagus gitu. Tetapi perlu diingat juga bahwa pada waktu itu momennya memang bersamaan berdekatan dengan pemilu kabupaten kan gitu ya. Jadi memang interestnya itu berkelindan gitu, bercampur-campur gitu. Dan itu no isu juga, itu bagus juga. Artinya memang Igas Masa ada daya tawar, kita gitu kira-kira. Nah kali ini tidak ada momen seperti itu. Jadi buat panitia saya kira akan ada tantangan khusus bagaimana momen yang agak lempeng gitu ya, yang biasa-biasa saja ini nggak ada kompetisi apapun, kita bikin kompetisi sendiri gitu. Jadi entah nanti calonnya lebih ikhlas gitu barangkali ya, atau ya banyak hal lah yang saya kira dari sisi anggota juga mesti pertimbangkan untuk memilih ketua. Kemudian mengenai peran Igas Masa, tadi saya dengar dari Pak Cahaya juga, saya pikir Pak Cahaya juga sudah berkata suka juga ya. Jadi beliau mengatakan bahwa mengharapkan ada peran sosial, tapi ada garis bawah sosial lebih pendanaan buat SMA gitu. Jadi memang salah satu fungsi ikatan alumni ya sebetulnya menyokong dana gitu ya. Saya kasih contoh aja, ini ada dana buat SMA sekolah, ada dana kegiatan anak-anak. Saya punya anak di SMA 2 Bandung. SMA 2 Bandung alumni itu banyak artis, itu jadi, dan mereka terbiasa mengelola event dari pencarian dana hingga kegiatan. Dari Candil serius band gitu, itu di sana. Terus siapa lagi? Penulis Debil Lestari juga dari SMA 2, banyak. Satu event itu bisa 2 miliar gitu. Mereka kumpulkan dananya. Kemana mereka dapat akses ke alumni gitu. Dan ini penting kalau di perguruan tinggi, aksesnya biasanya kan pekerjaan ya. Jadi saya dodok gitu ya, yang dulu ke kampus, mas ada lowongan lah, atau ada proyek lah, gitu kan gitu. Karena se-alumni ya kenal gitu, kalau kitanya baik, dipercaya, punya kemampuan, kan kalau ada kompetisi tender misalnya, ini aku tahu ini bagus kok, ngapain kan gitu kira-kira. Di adik-adik SMA juga saya pikir sangat senang kalau nanti kenal dengan senior-seniornya gitu, dan alumni memberi channel gitu untuk apalah nanti suatu ketika mungkin internship dan lain-lain ya. Saya kira itu peran alumni juga. Di sisi lain juga kalau generasi dari saya 92 ke atas sudah ke 60-an ya, alhamdulillah masih sehat, kan banyak yang pingin slow living ya, mau pensiun slow living lah, ayo kita main ke Batu Raden, main ke Batu Malang, foto-foto, makan, rame-rame gitu. Itu juga ya akomodasinya sama alumni kan gitu kira-kira. Dari level anak-anak yang masih fresh gitu, mau nyari kerjaan dan lain-lain sampai ke senior-senior itu kepentingannya beda-beda. Dan SMA sendiri langsung juga berpenting.
Saya kira itu, dan untuk membuat Ika Semansa semakin relevan dan semakin menarik, itu tugas berat panitia adalah membuat kompetisi ini kompetisi yang baik, gitu. Kompetisi yang menarik, kira gitu. Saya kira gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Badra dari 92. Kemudian dari 90 ya. 90. Oke. Ya. Dan terima kasih Mas. Ada satu yang belum disampaikan. Jadi saya, Mas Megi, Mbak Wulan, beberapa Mbak Andi itu sudah menyusun draft anggaran dasar. Jadi ceritanya gini, Mbak Kamas Bayu, Ika Semansa dari Rembuk Ageng 1 sampai sekarang belum punya anggaran dasar yang resmi sampai ke Kumham, sampai ke Kementerian Hukum. Jadi kami sudah menyusun draft. Memang nanti ada tugas berat bagi Kamas Bayu yang mau berpartisipasi di Rembuk Ageng 2. Pertama tadi Mas Anton, Ketua, dan jangan lupa kita akan mengesahkan anggaran dasar. Memang tadi Mas Seto sudah nyepil, betul ya nyepil ya? Sudah ngasih bocoran, memang di draft anggaran dasar itu nama Ika Semansa diganti rencananya. Tapi terserah, apa namanya Mas? Forum? Enggak, itunya, Rembuk Ageng ininya nama tidak bukan, ini nama Gapura. Jadi Gapuraning Semansa Semanji. Jadi ini nanti Mas Megi yang mengusulkan gitu. Kang Mas Bayu, nama Ika Semansa kemungkinan kalau disetujui itu akan berganti seiring dengan pengesahan anggaran dasar pas Rembuk Ageng 2. Tapi sepenuhnya tergantung dari peserta. Jadi nanti silakan Kang Mas Bayu yang tertarik untuk hadir, mulai nyepir, mulai cari ya informasi tentang kami. Waktu itu memang nggak banyak di rumah Mas Megi, kemudian di mana Purinda yang di situ ada. Lalu karena ya saya menulis, saya not to land ya. Jadi waktu itu draftnya kemudian dikirim diskusi bareng dengan Mbak Andriani, advokat. Gapuraning, pokoknya Semanji ya. Nah mungkin Mas Megi bisa. Semanji Gapuraning Kerta. Semanji Gapuraning Kerta. Lebih lanjutnya Mas Megi mungkin kalau mau boleh cerita bocorin gitu biar ya. Monggo gitu aja. Mas Megi. Gapuraning Semanji ini menggambarkan bahwa SMA 1 menjadi pintu gerbang orang-orang hebat. Itu seperti itu gambarannya. Jadi ini juga mengambil dari bahasa Jawa, dan kalau misalnya kita buka di Google, diketik Semansa itu seluruh Indonesia keluar semua. Tapi kalau kemarin ya tadi yang saya sampaikan itu hanya satu-satunya. Itu jadi nanti semua tergantung hasil bukaan. Kami dan tim hanya menyodorkan saja, menyiapkan saja. Semua tergantung Bapak Ibu pada saat terbuka. Begitu Ibu Bapak. Karena kalau diajukan ke Kemenham untuk nama ini, kalau namanya sudah terlalu banyak itu ya, biasanya ditolak. Ika Semansa itu di seluruh Indonesia itu ada 5.222. Kayaknya ngawur. Udah nambah 300. Oh iya. Nambah ya. Tambah sekolah rakyat soalnya. Jadi itu Semanji Gapuraning Kerta itu usulan. Tapi nanti ternyata dirubah ke ganti yang lainnya. Ya itu boleh. Tapi filosofinya itu adalah SMA siji itu di Gapuraning Kerta untuk segala hal yang kesuksesan. Betul sekali. Mbak Santi ya tadi sudah perwakilan dari 90. Kalau 2000 kan biasanya masih suka malu-malu lah ya. Nanti bisa capai saya ya. Karena waktunya ya boleh. Nanti saya kasih nomornya. Karena sudah jam 17.30, nanti sudah mendekati waktu-waktu berbuka puasa, dan juga masih ada rangkaian satu lagi, yaitu penyerahan bantuan pendidikan untuk murid-murid SMA 1 Purwokerto. 25 atau 26 ya? 26. Nah, 26 jadi penerima. Ya nggak apa-apa. Ya. Jadi ada 26 siswa-siswi atau sekarang namanya murid SMA 1 Purwokerto yang hari ini terpilih untuk apa ya namanya support dari
kakak-kakaknya. Iya. Iya, dari kakak-kakaknya karena dampingnya dari alumni semua. Tadi direncanakan cuma 10, ternyata 26 ya. Luar biasa. Berarti hampir 3 kali lipat. Iya. Berarti besok panitia merencanakannya 200 gitu, jadi 600 yang dapat gitu ya. Boleh. Oh iya, kan ini support dari panjenengan semuanya. Apalagi sekarang sudah dimulai ini untuk acara kegiatan menuju Ramadan dan menyatukan semua alumni. Atur-atur ini sih nampak lah. Kamu lupa waktu itu, iya. Kita lahir bareng. Betul dok, ini saya tanggal, bulan dan tahunnya persis sama. Iya. Jadi makanya kita tidak berjodoh karena zodiaknya sama. Iya. Dan motornya sama ya, takutnya nanti nggak pas gitu ya. Apa hubungannya ya kan? Kapan mandi ledekin jenengan. Dan selanjutnya kepada nama-nama yang saya sebut untuk bisa maju ke sini, yaitu Gani Brian dari 10.1, Lela Restiana dari 10.2, Hela Diana Mutiara dari 10.3, Dana Putra dari 10.4, Yunia Widianisi dari 10.5, Fahri dari 10.6, Muhammad Zaki dari 10.7, kemudian adalah Sabrina Ika Mikalia dari 10.7, langsung saja nggak usah nunggu. Kemudian ada Sandi Akbar dari 10.10, Kensia Akwela dari 10.11, gengsi banget ya namanya ya. Iya. Makanya saya sepo. Gak ada yang namanya Kensia Akwela 10.10 ya. Zaniska Selvia dari 10.11, Evan Amiko 11.2, kemudian ada James Kandalan dari 11.3, Edmund dari 11.4, Nadila Alicia dari 11.5, Priska Isnami dari 11.6, Muhammad Imam DM dari 11.7, Nanda Askia dari 11.9, Nabila Azahra dari 12M2, Erlangga Surya dari 12M4, Keisha Aulia dari 12M5, Benny Christian dari 12M6, M. Ali Gifari dari 12M8, Damar Rizky dari 12M10, kemudian ada Elvina dari 12M11 dan Fiona Natania Putri dari 10.1. Iya, silakan baris 55. Sudah disiapkan, Mas Ketua Panitia? Sudah disiapkan? Ya. Akan diserahkan oleh siapa? Oke, untuk 5 yang pertama akan diserahkan oleh, di mau catatannya Mbak Santi. Oh ini, oleh PLT atau PJ Ketua Umum IKA Semansa, Mas Prianto Budi, monggo. Ya, nanti kalau sudah yang 5 silakan duduk ya. Nanti Mas lihat ya, saya ngajar orang ini. Ini, silakan. Iya. Tapi internalnya apa? Ya nanti pokoknya. Internalnya apa? Silakan. Jajal baik, Bu. Internalnya. Ya. Silakan Mas Ketua. Iya, sama namanya. Bismillah, semoga bermanfaat ya. Ya, nanti kita ada tanda terimanya ya, Nana ya. Iya, dan juga menjadi pahala kebaikan bagi yang ikut menyumbangkan. Amin. Dan juga pahala bagi yang ikut mendoakan. Amin. Pahala. Gantian. Iya, ya. Lanjut. Iya, terima kasih. Tuh, sisi-sisi fotonya ya selamat. Iya, harus bukti sih sebagai bukti sebagai yang pada yang memberikan. Iya. Oke. Nah, terima kasih. Terima kasih Mas Bi. Dan kepada 5 yang sudah kami persilakan untuk kembali ke tempat. Kemudian 5 yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Panitia, Mas Anton. Di Mas Anton? Oh iya, ini jadi gagal banget, itu luar biasa ya. Biasa di luar maksudnya ya. Apa? Oke. Ya, terima kasih. Nanti tangannya sebelah sana ya. Asik. Kalau tidak Kenapa itu mandi pendek? Ini orang kenal. Orang kenal orang mandi.
ini juga senior kita ya. Iya. Iya. Di Unsur ya itu ya. Kalau di Unsur saya manggilnya Bunda. Iya. Kalau di sini manggilnya Mbak Ida aja. Iya. Saya juga Mbak saja. Sama Pak Komari ya tadi ya. Terima kasih ya Pak Komari. Monggo, berani. Iya. Dari sebelah barat ya. Semoga bermanfaat ya. Amin. Terima kasih. Semoga nanti tahun selanjutnya bisa menjangkau lebih banyak ya Mbak Santi ya. Iya. Bisa ratusan ya Mas. Oh iya, ini 26 ini hanya insya Allah sebagai pijakan ya. Untuk lebih luar biasa. Terima kasih yang sudah ya. Ayo. Kemudian dari angkatan 82 perwakilannya yaitu Mbak Isti. Mbak Isti sudah tahu? Mbak Isti ada. Oh ada, oh itu ya. Oh ngawur lah. Mbak Isti langsung kumpul-kumpul. Itu di sana Mbak Isti langsung. Oke, terima kasih. Kalau tadi yang sudah menyerahkan itu yang senior-senior, ini perwakilannya agak muda saya. Yaitu Mas Arif dari 2004 ya? 2004. Iya, benar. Jadi ini kenapa cuma 24? Karena kebetulan yang dua buat saya. Kebetulan yang dua saat ini belum bisa hadir, tapi insya Allah nanti akan diserahkan langsung melalui sekolahan ya. Oh, bersama. Bersama paling terakhir sih. Iya. Iya. Dan nanti tadi mau foto bersama juga boleh. Bersama saya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan kembali. Iya. Luar biasa. Saya lagi Mbak Santi diucapkan terima kasih kepada para penonton bantuan siswa ya. Yaitu dari angka alumni 67. Oke. 70. 72. 77. 82. 83. 85. 88. 90. 91. 93. 94. 2004 dan juga dari Asa Peduli Banyumas. Asa Peduli Banyumas. Tantangan buat kita 96 ada juga tahun-tahun besok lebih bisa berpartisipasi ya. Nah, ya Mas Rono ya. Iya Mas Rono, terima kasih. Alhamdulillah rekamannya sangat bagus. Saya kira begitu saja Mbak Santi potongan Bakal Suta dalam rangka menyambut Rembukan kedua tahun 2026. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh rekan-rekan dan Mbak Mas Bayu senior kita itu bisa terwujud. Betul sekali. Dan semakin tadi ya menunjukkan bahwa SMA 1 Purwokerto itu selalu tampil luar biasa di menuju pentas dunia internasional. Iya tuh. Saya kira begitu saja Mbak Santi. Terima kasih. Mau pamitan dulu silakan. Iya. Kan saya mau buka di sini. Oh iya. Tidak pamit dulu ya Bapak Ibu. Maksudnya pamit dari sini berdiri sini. Monggo Mbak Yunus. Matur Mbak Santi. Selanjutnya adalah kultum untuk menyambut buka puasa yang akan disampaikan ini jauh-jauh kita undang. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Purwokerto beserta jajaran para pendidik dan tenaga pendidikan di SMA Negeri 1 Purwokerto, para senior saya di IKA Semansa SMA Negeri 1 Purwokerto, yang saya hormati semua hadirin yang juga hadir di Aula SMA Negeri 1 Purwokerto, yang semoga senantiasa dirahmati Allah.
Yang pertama dari utama marilah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Dikarenakan pada sore hari ini keluarga besar IKAS Wansa dapat berkumpul bertemu di ruangan yang penuh sejarah ini dalam rangka Rembuk Ageng bersama Rembuk Ageng dan dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh keberkahan, menjadikan kita semuanya akan dilimpahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita semuanya. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Imam Al-Ghazali itu membagi rezeki itu dalam 4 tingkatan. Tingkatan yang paling dasar itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah dalam bentuk harta benda. Loh Pak, Bu? Harta benda. Tingkatan yang paling tinggi menurut Imam Al-Ghazali adalah rezeki berbentuk kesehatan. Sehat kalau duit kepenak putih. Suka sehat Pak. Duit orang sehat, orang kepenak. Tingkatan yang lebih tinggi dari kesehatan adalah yang utama. Rezeki tingkatan yang utama menurut Imam Al-Ghazali adalah yang kita dambakan, yaitu memiliki keturunan atau zuriyah yang soleh dan soleh. Itu tingkatan yang utama. Adapun tingkatan yang paling sempurna, adalah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang akan saya bahas di sisa waktu menjelang buka puasa adalah tingkatan yang paling keempat, ridho Allah. Karena semua yang kita usahakan atau kita upayakan sekarang adalah bagaimana kita akan mencapai atau menggapai ridhonya Allah. Karena ridho Allah itu yang kita cita-citakan. Ridho Allah adalah suatu kenikmatan besar yang diberikan kepada kita dalam rangka kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalankan semua aktivitas kebaikan yang demikian dimudahkan. Mau hadir di sore hari ini, kalau panjenengan tidak mendapatkan ridha Allah, gegos mangkat ingin sore-sore. Udan maning kau, Imam Muslim, Muslim itu sekian lain yang 81. Kalau belakangnya Pak Jenderal itu 82. Gegos mangkat udan. Tapi karena kita mendapatkan ridha Allah, ya Allah, aku kepengen silaturahim kalau kata-kata IKAS Wansa senior walaupun junior, udah mobilnya ditokakan, motornya ditokakan walaupun barangnya kudu kubah mencucian mobil ya, ini Pak Adi, orang apa-apa, sing penting tekannya, niatnya silaturahim. Kemudian kita ada santunan pada hari ini untuk teman adik-adik kita atau anak-anak kita di SMA 1. Aku nyumbang hanya 1 juta. Aku nyumbang hanya kalau 5 juta. Aku nyumbang 500. Aku nyumbang. Ketika kita demikian mudah untuk mengeluarkan sebagai sedekah, itu kita mengeluarkan dipermudah, itu berarti kita diberikan oleh ridha Allah. Nah, orang yang beli, bukan duit loh. Kalau tidak terkena, sudah kita keluarkan dan bismillah. Ini untuk membantu mereka anak-anak kita satu yang memang diperlukan bantuan. Kita mau sholat,
pasti akan diberikan kemudahan. Masanya jam 3 tangi, ya tangi. Masanya nanti kita harus sholat subuh, ya sholat subuh. Tanpa ada alarm pun kita akan bangun. Itu kita mendapatkan ridha Allah. Jadi tidak semuanya orang-orang yang bisa hadir di sini kalau tanpa ada ridha Allah. Kita hadir di sini adalah orang-orang yang terpilih dan mendapatkan ridha Allah, insya Allah. Kemudian yang juga hak Allah yang kita tunggu-tunggu dari ridha Allah adalah kita wafat dalam husnul khotimah. Banyak sekali berseliweran di media sosial itu yang namanya kalau ada berita juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ikut mendoakan semoga husnul khotimah. Semoga husnul khotimah. Oh, tidak mudah, Pak. Untuk menjadikan kita mendapatkan derajat husnul khotimah itu harus melalui tahapan husnul yang lain. Orang kok tiba-tiba Mas kita diberikan husnul khotimah tanpa ada tingkatan-tingkatan yang kita lalui. Untuk mendapatkan tingkatan kita husnul khotimah, ini saya baru saja kemarin agak terenyuh. Itu hari Senin yang lalu itu ada seorang guru SMP ngisi pengajian di masjid Karanglewas Lor, kuliah subuh pagi-pagi mau itu mengucapkan salam, kemudian minta mohon maaf kepada jamaah. Setelah itu sedang sholawatan Allahumma sedo di mimbar. Kira-kira sedo begitu husnul khotimah apa su'ul khotimah? Husnul khotimah. Itu yang kita tunggu, itu husnul khotimah. Karena yang namanya kita dibunuh oleh Allah itu tempatnya di mana orang ngerti, kapan kita dibunuh dia orang ngerti, dengan cara apa kita dibunuh dia orang ngerti. Kita meninggal itu kapan ya nggak tahu, di mana ya nggak tahu, dengan cara apa ya orang ngerti. Mungkin lagi badminton mati, ada. Lagi futsal mati, ada. Mungkin maaf, lagi bal-balan mati, ya anak. Lagi dolan mati, ya anak. Itu rahasia Allah itu. Tapi semuanya yang kita harapkan itu adalah kita diambil dalam kondisi husnul khotimah. Syaratnya husnul khotimah yang pertama kita harus husnul akidah. Husnul akidah. Akidah kita yang kita hukuminya akidah Islamiyah, misalnya kalau yang beragama Islam, maka akidah kita jangan berubah dari kita lahir dan berhukumi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sampai mati pun itu yang kita lakukan. Itu husnul akidah. Jadi tidak boleh kita tukar akidah kita karena diiming-imingi dengan yang lain. Saya tukar aja lah. Sekarang hari ini kita Islam, besok saya pindah Katolik, setelah itu pindah lagi ke Protestan, setelah itu nggak puas lagi pindah lagi ke Hindu. Agama umat itu saben tahun pindah. Akidah kita yang kita miliki ini akidah Islamiyah kita pegang teguh sampai kapanpun. Jadi jangan sampai kita tergoyahkan dengan akidah-akidah lain yang sekarang luar biasa. Sekarang itu bukan hanya mereka yang punya agama, tetapi mereka yang tidak agama pun tidak beragama itu ngejeki mereka yang orang beragama itu untuk diajak tidak beragama. Itu sekarang luar biasa di media sosial itu berkembang luar biasa. Yang kedua, untuk menggapai husnul khotimah, kita itu harus husnul ibadah. Husnul ibadahnya, Bu. Ibadah kita orang Islam ada di dalam rukun Islam. Ya, ada sholat sudah kita laksanakan.
puasa sedang kita laksanakan, zakat fitrah sebentar nanti di akhir Ramadan menjelang 1 Syawal kita laksanakan, haji alhamdulillah bagi yang sudah melaksanakan. Karena haji ini nun sewu abot banyak sekali. Kalau memang mereka sebenarnya secara finansial mampu, modalnya akeh, tapi orang tekan haji ya akeh, akeh. Tetapi memang ketika kita tadi menyatakan ridha Allah, duit yang kita pas-pasan pun bisa kita niatkan untuk berhaji. Tapi kadang-kadang ya orang cuma tekan India, tekan Jepang, tekan RC, tekan Korea, tapi tekan Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah tekan sama sekali. Dan sekarang bagi bapak dan ibu sing kepengen haji umurnya kok umur swidak, silakan nunggu 35 tahun 40 tahun. Jadi nanti jangan berhaji umur kira-kira 100 tahun ya. Luar biasa. Jadi alhamdulillah nih yang sudah berhaji semuanya luar biasa. Pak bapak dan ibu semuanya disyukuri. Nah kalau sekarang daftar haji 35 tahun berarti panjenengan punya putra kira-kira umur 20 atau 17 SMA daftar akan. Jadi besok pasti sehat. Tapi sekarang kita umurnya sekian ya saya kira berat sekali kita akan melaksanakan ibadah. Jadi husnul ibadah bener. Sing jenengane salat ya pakai fikih salat, anak ilmune. Puasa ya anak ilmune puasa. Zakat ya anak ilmune zakat. Kemudian haji ya anak ilmune haji. Jadi kita menjalankan ibadah tanpa ilmu itu tidak diterima, Mas. Kira-kira si jenengane kemeringat itu membatalkan puasa atau tidak kira-kira? Kemeringat membatalkan puasa kan? Kemeringat barengan bakso kok pedesen. Itu oke, lari-lari batal puasa batal lari-lari juga bubur bakul sate berarti tunggu. Jadi nyusul ini bagaimana ilmunya berpuasa, mana yang membatalkan, mana yang makruh, mana yang sunnah, itu semuanya ada ilmu. Jadi kita melaksanakan husnul ibadah itu adalah pakai ilmu kita beribadah. Orang sekarepe dewek, orang nganggo ilmune tafsirane dewek. Maka kita wajib untuk thalabul ilmi dalam bentuk ngaji. Kita ngaji, kita belajar, wajib dari macam-macam sumber banyak sekali. Berikutnya yang ketiga, untuk menggapai husnul khotimah, maka kita harus husnul muamalah. Husnul muamalah. Muamalah sinapa muamalah? Hubungan antar manusia. Kalau tadi husnul ibadah itu hubungan kita dengan Allah Maha Pencipta, berarti hasbun minallah. Tapi sedangkan kalau kita muamalah itu berarti hubungan antar kita manusia. Maka hubungan antar kita manusia itu harus dijaga untuk mengarahkan kita besok husnul khotimah. Kalau sedulur rukun, kalau tangga rukun, karo kanca rukun, adik kakak rukun. Bicara kita dengan siapa dijaga. Bagaimana kita jual beli ya itu kan muamalah. Bagaimana kita jual beli tidak ada tipu menipu. Kita terbuka. Bagaimana kita hutang piutang juga tidak ada tipu menipu. Kayak nenek Arab utang kayak manis banget Mas Adi. Dulu Mas Adi nggak sejuta lah, masuk paling gila kepada kakak. Paling gila Mas Adi. Orang itu semua orang ini gaji 14 bila mana. Aku ini orang paling gila.
Masalahnya telung dina ditagih song. Mundur maning orang ngomong song lagi. Jadi sekarang itu kalau kita ngutang itu siap-siap ada dua opsi yang akan kita dapat tuh. Pertama kita putus silaturahim, sing nomor duitnya hilang. Karena biasanya sing nagih itu lebih galak timbang sing ditagih lebih galak timbang sing nagih. Dan itu tadi. Kemudian yang terakhir adalah kita husnudon kepada Allah yang keempat. Jadi tadi soal muamalah, kemudian yang keempat kita husnudon kepada Allah. Jadi husnudon itu adalah berbaik sangka aja, esok-esok isinya ngeluh. Ya yang saya itu seperti apa? Kadang-kadang kita melihat sekarang apa ekonomi yang demikian mungkin menjadi tambah sulit. Mereka berjualan berusaha mungkin aku biasanya ramai agak kurang. Kalau kita tidak husnudon kepada Allah berat Pak, yakin berat. Kita istilahnya turun sudah kok. Kita setiap hari hanya akan tidak ada rasa optimisme, tidak ada terima kasih bersyukur pada Allah, tapi hulu apa-apa masih susah. Pernah saya kadang-kadang saya ke pasar Pak, ke pasar Wage. Kadang-kadang saya nggak suka suku. Nyun saya itu ada ibu-ibu, itu di belakang becaknya itu didorong, bawa kangkung, kangkung akeh. Begitu sampai di pasar ngomongnya benar. Ya para payu apa orang ya? Para payu itu sudah rasa pesimis, itu sudah seudon, tidak husnudon lagi. Tapi seharusnya bismillah saya berupaya, insya Allah akan memberikan rezeki. Bapak Ibu yang saya hormati, yang namanya kultum menjelang buka puasa itu tidak ada yang lain kecuali yang ditunggu adalah wabillahi taufiq wal hidayah. Nah, maka dari itu saya menghormati semuanya yang ada di sini. Kita buka puasa kurang 7 menit lagi. Daripada panjenengan gelisah, kapan kita besti arep wabillahi taufiq wal hidayah, maka pertama saya mohon maaf, saya memberanikan diri di sini nih karena ini saudara saya. Sing miki Mas Dadi tolong ya teman-teman yang semua siap. Mari bersama-sama di bulan Ramadan ini tadi ada santunan, siapapun yang memberi, menginfakkan, mensedekahkan, semoga Allah memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Kita semua yang hadir semoga diberikan nikmat sehat, rezeki yang barokah, rezeki yang berlimpah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan kita yang soleh dan soleha, dan kita diberikan kesempatan untuk ke Mekah dan Madinah, dan kita semuanya diwafatkan dalam husnul khotimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Surah Al-Ladina Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi wa ala sayyidina wa habibina wa maulana wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yamin wa yukafiru mazida. Ya Rabbana alhamdulillah wa bihi jalal bismillahir rahmanir rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tughzir qulubana wa la tahzina wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi hab lana minas solihin, Rabbi hab lana minas solihin, Rabbi hab lana minas solihin.
ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatana qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina jannata wal akhirah min ajli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun Kang Mas Destianto dari 82 untuk meraih husnul khotimah, tentu saja husnul ibadah, husnul muamalah dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, nanti foto bersama dulu ya sambil menuju kurang berapa menit sini? Kurang sekali 3 menit, kita foto bersama dulu, dudukan dulu nggak apa-apa. Sudah ada tambahan dari Mbak Enti 83 Awung, teman-teman Mbak Enti, dan juga ada Handoa dari 94 Mas Rudi, terima kasih. Ya. Bapak Ibu, setelah ini kita dan Bapak Ibu, Kang Mas, Bukayo dan adik-adik sekalian, setelah ini kita akan foto bersama dulu. Setelah itu bisa mengambil, foto di mana? Oh di sana, di yang ada semansa. Udah terang ya. Monggo sambil menuju tempat, nanti bisa foto di yang ada tulisannya semansa. Dan saya selaku bawahan acara, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, ada tingkah laku yang kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik sekalian di acara pagi ini. Semoga ini sebuah langkah yang bagus. Sore hari ini ya. Sudah sebuah langkah yang luar biasa untuk bisa khususnya di alumni SMA Negeri 1 Purwokerto untuk lebih banyak berkiprah di masyarakat sampai dunia dan seisinya. Terima kasih dan setelah ini nanti langsung mengambil hidangan untuk berbuka puasa. Untuk tehnya ada di 2 tempat, jadi tidak perlu berebutan. Sekali lagi terima kasih, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nanti sholat maghrib, masjid Wadul Jannah ada di belakang. Jadi dari selatan ini ke arah utara ada masjid, saya kira untuk menampung sebanyak ini sangat cukup sekali. Silakan untuk berbuka bersama. Karena sebentar lagi kita sudah memasuki waktu azan maghrib berbuka puasa di pada sore hari ini. Matur nuwun. Banyumasan nyekel bawor. Selama Mbak Cinca banyak sekali. Wah, almarhum jarang gitu. Iya. Nanti kamu masuk. Ini nggak bisa. Soalnya antri juga. Johan dan istrinya antri sama Mbak Sari. Masalah tambah berapa, Mas? Satu. Oh, ada muslim. Hits. Nikmatnya rasanya antri. Dari Mas Muslim angkatan 81. Adanya sebagai sering seru lah. Gimana ini yang pada dapat santunan dari alumni? Oh iya. Gitu toh. Apa harapannya apa
Ada yang mau berikan tanggapan lagi nggak? Sudah sesuai yang disampaikan ya. Oh iya, sukses semua alumni ya. Halo Mbak Devi, gimana? Gimana Mbak, sukses? Dari angkatannya bawa apa aja ini? Aduh saya nggak, jangan diwawancara soalnya. Mau foto sama itu? Kita mau sholat pasti akan diberikan kemudian masalah jangan lupa nih ya. Masalahnya nanti kita harus sholat subuh ya, pada alam kita akan itu kita mohon. Jadi tidak semuanya orang-orang yang bisa hadir di sini kalau tanpa dari Allah. Bisa hadir di sini adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Kemudian yang kedua, Allah yang kita tunggu-tunggu dari Allah adalah kita wafat dalam husnul khotimah. Semoga husnul khotimah. Oh tidak mudah. Untuk menjadi tingkatan kita husnul khotimah. Ini saya baru guru SMP isi pengajian di masjid Karangwalas kuliah subuh pagi-pagi itu husnul khotimah masuk ini yang kita tunggu itu karena yang kita meninggal itu kapan ya nggak tahu, di mana yang nggak tahu, dengan cara apa ya. Mungkin yang biasa di badminton hoki